Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya mari kita sama-sama meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Yang mana malam hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih diberikan kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita doakan saudara-saudara kita, jamaah kita yang hari ini mereka dalam keadaan sakit, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat kembali seperti sedia kalanya. Dan yang tahun ini saudara-saudara kita yang akan berangkat ibadah haji, mari kita sama-sama doakan pula semoga mereka yang akan berangkat ibadah haji diberikan kesehatan, keselamatan, kemudian semoga hajinya dijadikan menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Dan mudah-mudahan kita semua yang belum berangkat ibadah haji pun insya Allah semoga Allah segera memanggil kita untuk melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan di tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kajian kita tentang tahsin Al-Qur'an. Kita akan membahas sedikit mengenai tentang pembelajaran ilmu tajwid dan makharijul huruf. Kenapa kita harus terus mempelajari ilmu tajwid? Karena ini sangat penting dalam membaca Al-Qur'an kita. Maka dalam membaca Al-Quran ini perlu disesuaikan dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Dengan kita mengetahui ilmu tajwid ini, kita pun akan mengetahui mana yang harus dibaca panjang, mana yang harus dibaca pendek, kemudian mana yang harus dibaca jelas, dan mana yang harus dibaca dengung. Maka untuk itu kita akan melanjutkan. Sekarang kita akan membahas sedikit dari surah Al-Alaq ya. Kita akan baca dulu beberapa ayat, kita bareng-bareng nanti kita jelaskan dari hukum-hukumnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram.
الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, sedikit kita akan mengulas ya. Mengulang kembali, mengulang ya, karena ini sudah terus kita pelajari, sudah kita sampaikan, kita bahas supaya mengingatkan kita kembali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Iqra. Ini ada hukum apa di sini? Ada hukum? Qal
Qalqala. Namanya qalqala apa? Sugro. Qalqala sugro. Iqra. Iqqa. Iqqa. Ra. Ra. Kemudian di sini ada hamzah. Hamzahnya apa ini? Sukun. Awas. Iqqa. Ra. Jangan ra. Jangan terlalu ke dalam. Tapi iqqa. Ra. Ra. Jangan ra. Ya, tapi iqqa. Ra. Nah, ini namanya qalqala. Qalqala apa namanya tadi? Qalqala sugro. Kenapa disebut qalqala sugro? Karena huruf qalqalahnya sukunnya itu sukun asal. Ya. Sukunnya sukun asal. Huruf qalqalah ada berapa? Ada 5. Yang 5 itu apa? Qad, qaf, ta, ba, jim, dal. Yang lebih kita paham yaitu baju di toko atau kutbu jadin. Kutbu jadin. Kan qalqalah itu ada 2. Satu ada qalqalah sugro, nah ini. Yang kedua kubro. Tadi qalqalah sugro itu huruf qalqalahnya yang sukun apa? Sukun asal. Ini kan qaf, ini sukunnya sukun apa? Sukun asal, bukan sukun karena diwaqaf. Ya. Kalau qalqalah kubro itu sukunnya sukun apa? Sukunnya ya bisa. Seperti contohnya apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kan asalnya khalaq ini apa? Harkat apa? Fatah. Khalaqo kan asalnya khalaqo. Diwaqaf jadi khalaqo. Khalaqo. Asalnya khalaqo. Nah, ini salah satu contoh dari qalqalah apa? Kubro. Nah, ini iqra ada hamzah di awal. Ini namanya hamzah apa namanya? Ada yang masih ingat? Dulu kita pernah menyampaikan mengenai tentang hamzah. Hamzah yang berada di awal ayat itu disebut hamzah apa? Hamzah wasol. Hamzah wasol. Wasol. Iqra. Saya kasih contoh gini. Coba nanti Bapak baca. Hamzahnya pakai harkat apa? Kan ada di awal ayat. Ini dibacanya udkhuluha, adkhuluha atau idkhuluha. Udkhuluha. Saya kasih tahu lagi. Nah, dibacanya ini gimana? Istiqbaro, astikbaro atau ustikbaro? Istiqbaro. Baik. Tah ini namanya hamzah wasol. Hamzah wasol itu ketika berada di awal kalimat atau awal ayat, maka hamzah ini nampak dan dibaca.
Tapi di saat berada di tengah kalimat, ini hamzah suka apa? Kayak seperti ngumpet, kagak dibaca. Jadi hamzah wasol itu ketika berada di awal ayat, ya, maka suka nampak dan dibaca hamzahnya. Tapi ketika berada di pertengahan ayat, ini hamzah suka ngumpet, kagak dibaca. Iqra. Nah sekarang cara membaca hamzah wasol ini, caranya itu dibacanya gimana? Jadi ada 3 cara membaca hamzah wasol. 3 cara membaca hamzah wasol. Nah, ini. 1. Hamzah wasol dibaca fathah. Dibaca fathah. Hamzah wasol dibaca fathah. Kalau bertemu dengan lam ta'rif. Hamzah wasol dibaca fathah kalau bertemu dengan lam ta'rif. Nah, lam ta'rif. Contoh seperti alhamdu. Jadi 3 cara membaca hamzah wasol. Pertama, hamzah wasol dibaca fathah kalau bertemu dengan lam ta'rif. Contohnya seperti ini. Alhamdu. Ini hamzah fathah, domah atau kasroh? Fathah. Nah, ini pertama nih. Jadi 3 cara membaca hamzah wasol. Pertama dibaca fathah kalau bertemu dengan lam ta'rif. Jadi kalau hamzahnya itu bertemu dengan lam ta'rif. Seperti alhamdu, ar-rahman, ar-rahim. Jadi hamzahnya fathah. Yang kedua, hamzah wasol diberi harkat atau diberi baris melihat dari huruf yang ketiganya. Hamzah wasol diberi harokat ketika melihat huruf ketiga. Huruf ketiganya. Kalau hamzah wasol, kalau huruf ketiganya misalkan fathah, kayak gini. Kalau huruf ketiganya patah, maka hamzah wasol dibaca kasroh. Maka hamzah wasol dibaca kasroh. Contoh seperti ini. Tuh. Iqra. Jadi yang kedua, hamzah wasol diberi harokat ketika melihat huruf yang ketiganya. Kalau huruf ketiga dibaca patah, maka hamzah wasol dibaca kasroh. Contohnya seperti tadi tuh, iqra.
Coba kita hitung huruf ketiganya ini hurufnya apa? 1, 2, 3. Berarti apa? Ro. Tah. Hamzah wasol dibaca kasroh. Kemudian kalau huruf ketiganya kasroh, kalau huruf ketiga kasroh, maka hamzah wasol dibaca kasroh. Dibaca kasroh. Contoh seperti apa? Misalkan contohnya idrib. Huruf ketiganya mana ini? Ro. Ro ini berharkat apa? Huruf ketiga kasroh. Maka hamzah wasol dibaca kasroh. Terus kalau huruf ketiganya dibaca doma, kalau huruf ketiga doma dibaca doma, maka hamzah wasol dibaca doma. Contoh seperti misalkan unsur atau ini nih tadi mana udkhulu atau unsur. Ini huruf ketiganya mana? Apa? Shad. Berarti shad ini huruf ketiga berharkat apa? Doma. Maka hamzah wasol dibaca doma. Unsuru tadi udkhulu. Nah. Udkhuluha tadi kan contohnya. Tuh. Yang ketiga, cara ketiga, apa cukup? Yang ketiga wajib dibaca kasroh. Hamzah wasol wajib dibaca kasroh ketika menemui 9 lafadz. Ketika menemui 9 lafadz. Baik. 9 lafadz itu apa saja? 1, imru'un kasroh. Sekali lagi, hamzah wasol wajib dibaca kasroh ketika menemui 9 lafadz. Seperti lafadz imru'un. Nah. Imru'un hamzahnya dibaca apa? Kasroh. Kemudian imro'atun. Nanti Bapak menemukan lafadz-lafadz seperti ini, misalkan di Al-Quran, atau ibnun, ibnatun, iftiro'an. Kita hafalkan saja ya. Ibnun, kemudian ibnatun. Nah, lafadz-lafadz ini hamzahnya dibaca kasroh. Imru'un, imro'atun, ibnun, ibnatun, iftiro'an, istikbaron. Kita hitung. Imru'un 1, kemudian imro'atun 2, kemudian ibnun 3, ibnatun 4, iftiro'an 5, kemudian
baron 6. Kemudian isnaini, isnataini sama ismun. Coba kita baca. Imru'un, imro'atun, ibnun, ibnatun, iftira'an, isnaini, isnataini, ismun. 9. Ketika nanti Bapak menemukan lapan-lapan seperti ini, hamzahnya itu dibaca apa? Kasroh. Imru'un hamzahnya kasroh, imro'atun hamzahnya kasroh, ibnun, ibnatun, iftira'an, isnaini, isnataini, ismun. Jadi hamzahnya itu dibaca kasroh. Ini 3 cara membaca hamzah wasol. Ada 3 cara. Kita ulang. 1 dibaca fathah, hamzah wasolnya dibaca fathah kalau bertemu dengan lam apa? Lam ta'rif. Contoh seperti ini. Alhamdu ar-Rahmanu ar-Rahimu. Jadi hamzah di sini dibaca fathah. Kemudian yang kedua, hamzah wasol diberi harokat ketika melihat huruf yang ketiganya. Ketika huruf yang ketiganya itu fathah, maka hamzah wasol dibaca kasrah. Kalau huruf ketiganya kasrah, maka hamzah wasol dibaca kasrah. Contoh seperti idrib. Kalau huruf ketiganya domah, maka hamzah wasol dibaca domah. Contoh unsur atau udhuluha. Unsuru, misalkan unsur udhuluha. Cara yang ketiga, hamzah wasol dibaca kasroh ketika menemui 9 lafaz. Apa aja yang 9 lafaz itu? 1 imru'un, 2 imro'atun, 3 ibnun, 4 ibnatun, 5 iftira'an. Nanti akan menemukan tuh lafaz-lafaz itu di Al-Quran. Kemudian isnaini, isnataini, ismun. 9. Hafal? Apa tadi yang 9? Baik. Sekali lagi supaya Bapak lebih lebih paham dan lebih hafal. Jadi di sini ada 3 cara membaca hamzah wasol. 1, hamzah wasol dibaca fathah kalau bertemu dengan lam ta'rif. Kemudian yang kedua, hamzah wasol diberi harokat ketika melihat huruf yang ketiga. Kalau huruf ketiganya itu fathah, maka hamzah wasol dibaca fathah, dibaca kasroh. Contoh seperti tadi tuh, iqra, tuh contohnya itu. Kemudian kalau huruf ketiga kasroh, maka hamzah wasol dibaca kasrah. Kalau huruf yang ketiganya domah, maka hamzah wasol dibaca domah. Yang ketiga, hamzah wasol wajib dibaca kasrah ketika menemui 9 lafaz. Apa aja yang 9 lafaz itu? Imro'un, imro'atun, ibnun, ibnatun, iftira'an, isnaini, isnataini, ismun. Hafal ya? Baik. Kembali ke laptop. Tadi kita membahas lafaz iqra. Jadi di sini ada bacaan apa? Bacaan qalqalah. Cuman di sini karena termasuk qalqalah sugro, qalqalahnya tidak terlalu besar. Berbeda ketika kita bertemu dengan qalqalah kubro. Apalagi pada saat adanya qalqalah kubro itu ada tasdid. Contoh, tabbat yada abi lahabin wa tab. Jadi ada apa? Karena ada tasdidnya itu.
Kalau nggak ada tasdid, watab langsung. Karena ada tasdid, tabat yada abi lahabin watab, watab, itu ya. Ini karena ada tasdid. Tah masuk kepada kokola apa? Kokola sugro yang ini. Kubro, maaf. Baik. Tah kemudian cara membaca hamzah sukun, awas, jangan terlalu ke dalam. Iqra, ra. Tapi iqra, ra. Tah kemudian cara membaca roknya. Di sini tafkhim atau tarkik. Tipis atau tebal. Cara membaca roknya itu tebal, ya berarti tafkhim. Iqra, ra, iqra, bismi, bismi. Awas. Di sini ada sin sukun, bismi. Coba, ini bunyi apa? Bis, bunyi apa itu? Desis, hamas. Kemudian bis selain desis apa? Rahwah. Rahwah itu apa artinya? Perjalanan suara atau aliran suara. Bis, hamasnya ada, bis, rahwah. Kemudian sin ini termasuk huruf apa? Yang nyuit itu. Anda masih ingat? Yang huruf suit itu apa disebutnya? Boleh kita hapus? Baik. Ini udah hafal ya? Udah apa ya? 3 cara tadi membaca hamzah wasal. Kalau lupa nanti nonton lagi YouTube-nya. Supaya banyak ditonton. Baik, bis tuh, bis, iqra, bismi, bismi. Bismi. Tuh. Ini ada alifnya enggak nulisnya? Enggak ada ya? Enggak ada. Bismi. Coba. Tadi bacaan apa? 1 hamas. Yang kedua rahwah. 3 termasuk huruf apa sih? Sofir. Kan huruf sofir itu huruf apa? Huruf nyuit. Sautun yusyabbihu sautat ta'iri sautat ta'iri. Sautun yusyabbihu sautat ta'iri. Jadi suara yang menyerupai suitan burung. Bis seperti so. Kan ada 3 huruf. Huruf sofir itu apa aja? Sin, sod, zai. 3. Sin, sod, zai. Tah huruf ini bukan huruf dari bibir. Awas ya. Jadi huruf sin, sod, zai ini bukan huruf yang keluar dari bibir. Bukan. Tapi dari apa? Dari lisan bukan. As. Jadi jangan as. Bibirnya biasa aja, jangan as. Jangan memainkan bibir. Karena ini bukan huruf apa? Bukan yang keluar dari bibir. Az.
As, as, az, az. Baik, tadi hamers itu apa? Desis. Kalau rokhwah, aliran suara atau perjalanan suara. Aliran suara. Tuh, iqra bismi. Sama ketika ngucapin bismillah. Bismillahi. Bismi. Bismi. Rokhwah itu lawannya syiddah. Syiddah itu langsung apa? Neken. Tah ketika mengucapkan sin, ini tidak boleh langsung diteken. Langsung apa? Neken. Tapi ada aliran suara tadi, rokhwah. Bis. Itu ya. Bismi. Jadi jangan bismi, tapi bis. Nah, aliran suaranya itu rokhwah. Sama ketika ngucapin bismillah tadi, bismillahirrahmanirrahim. Bismi. Iqra bismi rabbikal. Bismi. Coba baca bareng-bareng dari Iqra. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Iqra rabbikal ladzi. Rabbi, ra, tafkhim, awas tebal. Alladzi, di, ada za, tarful lisan wa tarfus sanatainil ul yatain. Ujung lidah dan ujung dua gigi. Rabbikal ladzi, zi. Ada 3 huruf. Za. Kemudian apa lagi? Dha. Terus fa. Jadi huruf yang keluaran dari tarful lisani wa tarfus sanatainil ulyatain. Ujung lidah dan ujung 2 gigi atas. Ada 3 huruf. La, lo, fa. La, lo, fa. Bareng-bareng. La, lo, fa. Lagi. La, lo, fa. Allah. Coba. Allah. Alzi. Alzu. Allah. Alzi. Alzu. Asa. Asi. Asu. Ada sa seperti ini, ada sin, ada shin. Ini beda, cara pengucapannya beda. Bahkan makhrajnya pun berbeda antara 3 huruf ini. Nah, sa, sin, shin. Sa, sin, shin. Sa, sa, sha. Jadi cara ngucapinnya beda, kemudian keluaran makhrajnya pun berbeda. Jangan disamakan. Maka cara nanti membacanya jangan sampai keliru. Nah itu. Rabbikal ladzi zi khalaq. Kha. Awas. Makhraj kha. Coba. Kha ini keluaran makhrajnya itu dari mana? Dari halkun. Halkun itu apa? Tenggorokan. Ya, dari tenggorokan. Tah, pas dari tenggorokannya dari mananya?
dari adnal halki. Dari adnal halki. Hurufnya 2, kha dan gha, ghin, ghain, ghain. Jangan aghin tapi ghain. Gha, gha sama kha, kha, kha. Gha, agha, ghairil, ghairil. Tapi hati-hati jangan sampai dipantul. Ghairil mag, mag. Nah, jangan sampai di mag. Nah, karena ini bukan huruf kokolah. Ghairil maghdubi, maghdubi. Bisa dipahami sampai sini? Baik, bisa dipahami ya? Baik, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa kita memahami dan insya Allah ini yang tadi kita sampaikan itu mengulang kembali yang sudah dulu-dulu ya, yang sudah dulu-dulu kita bahas. Barangkali Bapak masih ingat, mudah-mudahan sampai sekarang masih ingat. Mudah-mudahan kita semua diberikan pemahaman agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bacaan-bacaan Al-Qur'an kita hari demi hari terus ada perbaikan. Maka di sini pentingnya kita belajar tahsin, terutama belajar ilmu tajwid dan makharijul. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kita semua terus diberikan pemahaman agama oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita diberikan semangat dalam belajar. Semoga kita tetap di istiqomahan. Terima kasih. Yang benar dari Allah, mudah-mudahan semuanya kita bisa memahami. Untuk malam hari ini kita cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.